Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Kembali lagi ya di YouTube channel saya, Mutia Kala. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang mengalami flek di usia kehamilan muda. Saya mau mengucapkan harus semangat, tetap berjuang. Kalau memang harus bed rest, maka harus bed rest. Dan semangat juga berdoa kepada Tuhan agar diberikan hal yang terbaik kepada kita gitu ya. Karena pada saat saya mengalami flek, saya juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada saya gitu. Ya teman-teman, jadi saya mengalami flek di usia kehamilan 8 minggu. Ya maafkan ada anak saya di belakang. Jadi saya usia kehamilan 8 minggu. Jadi ini adalah kehamilan kedua saya ya. Jadi untuk sedikit cerita, untuk kehamilan pertama saya melakukan aktivitas fisiknya itu, aktivitas fisik di rumah itu benar-benar sangat berkurang, sangat saya kurangi karena mengingat saya mengalami mual muntah yang berlebihan. Jadi itu menyebabkan saya nggak bisa bekerja, mengerjakan tugas rumah tangga, melakukan aktivitas di luar rumah secara berlebihan. Berbeda dengan kehamilan yang kedua ini, seperti tidak ada masalah, tidak ada mual muntah, pening hanya sesekali aja, bisa dibilang tidak ada. Jadi saya tidak mengurangi aktivitas fisik baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi seperti biasa, seperti saya tidak hamil gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu menjadi faktor penyebab saya mengalami keguguran ini. Ditambah lagi saya kan punya bayi, ini bukan bayi ya, anak kecil usia 2,5 tahun. Jadi dia ini sedikit manja, saya harus gendong, saya harus ya pokoknya manja. Jadi mungkin pada saat saya gendong-gendong gitu, itu juga bermasalah ya, karena menggendong beban 10 kilo lebih itu kan tidak dianjurkan ya dalam usia kehamilan, apalagi masih sangat muda, 8 minggu pada saat itu. Jadi pada saat saya keguguran itu terjadi pada saat weekend. Jadi kami jalan-jalan sebelumnya sama saya dengan anak dan juga suami. Memang lumayan jauh ya, walaupun masih di kota kami, tapi perjalanan dengan menggunakan sepeda motor itu lumayan melelahkan. Tapi sebenarnya kalau dibawa ke diri saya nggak merasa lelah yang berlebihan gitu. Mungkin sayanya yang kuat, tapi janin yang di dalamnya nggak kuat. Ditambah anak saya yang nggak mau duduk di tempat sepeda motor itu, tapi dia maunya digendong gitu, dipangku sama saya. Jadi itu memang membuat saya sedikit lumayan letih gitu ya, tapi nggak mengganggu. Jadi sesampainya di rumah itu sekitar sore, jam hampir maghrib, saya sampai ke rumah. Saya kan mau ke kamar mandi ya, mau siap-siap untuk sholat. Saya lihat kok ada flek gitu di celana dalam, mohon maaf ya, di celana dalam. Jadi saya lihat, saya berpikir loh ini apa gitu ya, ini flek atau bukan, karena basic saya kan pendidikan saya itu D3 kebidanan. Sedikit banyaknya saya pasti tahu tentang masalah-masalah pada kehamilan. Salah satunya itu adalah flek ya. Jadi saya lihat, oh ini apa, ini flek ya gitu. Saya mencoba untuk masih positive thinking. Oke, nggak apa-apa, coba aja dulu, mungkin bukan gitu. Saya mau istirahat aja sebentar karena masih capek juga pulang jalan-jalan itu ya. Kemudian setelah hampir maghrib, saya mau ke kamar mandi lagi. Saya lihat fleknya nggak banyak, tapi seperti memperjelas dari flek sebelumnya gitu ya. Jadi agak memperjelas, oh saya yakin bahwa ini flek. Di situ saya mulai cemas yang udah berlebihan, karena saya kan agak tahu ya bahwa oh ini bisa aja masalah yang lumayan mengganggu pada kehamilan. Tapi ada juga yang
masih bisa tertolong. Saya mencoba untuk positif. Sialnya lagi itu adalah di hari Minggu, jadi semua tempat fasilitas kesehatan untuk USG itu tutup. Jadi saya harus nunggu besoknya di hari Senin untuk memeriksakan kandungan. Ya pokoknya dari malam itu sampai menunggu pagi saya seolah-olah nggak, gimana ya, pikirannya itu pikiran yang tidak bisa tenang, tidak bisa berpositif thinking, pokoknya seperti itu ya. Jadi sampai menunggu pagi, saya istirahat, baring, saya nggak melakukan aktivitas yang berat. Oke, sampai akhirnya paginya itu suami saya mencari tempat dulu ya, supaya saya nggak lama nunggu. Dia daftarkan, setelah dia daftar dia jemput saya dan kemudian saya periksa. Di pagi itu flagnya sudah mulai berkurang, bahkan nggak ada. Saya udah mulai lumayan senang ya. Pada saat diperiksa juga USG katanya ini masih bisa dipertahankan. Saya dikasih obat penguat gitu yang digunakan dalam jangka waktu 2 minggu gitu ya teman-teman. Dalam jangka waktu 2 minggu saya minum obat penguat itu, yang harganya juga lumayan. Untuk 2 minggu 900.000 ya. Maaf saya nggak bisa memberitahu mereknya apa. Jadi dokternya nyarankan untuk kembali lagi 2 minggu kemudian. Ya teman-teman, akhirnya saya pulang ke rumah dan saya minum obat yang diberikan itu ya. Namun dari hari pertama sampai 7 hari itu flagnya tidak berhenti, masih ada terus. Tapi saya melihat ini flagnya sudah mulai lebih banyak yang dari awalnya itu ya. Dimana pada hari pertama saya flag itu cuman flag yang kelihatan sedikit aja dan samar-samar gitu. Semakin kesini semakin jelas, warnanya juga semakin merah. Kalau di awal cuman coklat agak kemerahan, di hari ke-7 ini udah merah gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk balik lagi cek kandungan saya. Namun setelah dicek, kata dokter udah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi ini harus dilakukan kuretase, yaitu mengeluarkan janin dan juga yang menempel di rahim semuanya dikeluarkan, seperti plasenta-plasentanya gitu dikeluarkan semua. Dan dokternya juga langsung memberitahu tempat akan dilakukan operasi. Sebenarnya saya agak sedikit takut ya kalau harus operasi, tapi operasi itu lebih aman. Dia itu yang paling aman karena benar-benar dikeluarkan sehingga di rahim kita itu tidak ada lagi yang tersisa gitu ya. Karena kalau ada yang tersisa itu bisa bahaya ya. Jadi sekitar 2 hari setelahnya itu saya langsung masuk ke rumah sakit yang ditentukan. Setelah itu saya diinfus. Setelah masuk saya diinfus dengan infus yang jarumnya itu lumayan besar ya, karena ini mempersiapkan untuk operasi gitu. Setelah itu langsung saya dibawa ke ruangan kebidanan. Di situ saya menunggu sebentar sampai saya dimasukkan ke ruangan untuk ruang tunggu ya, maksudnya untuk saya istirahat gitu. Saya ingat jam 8 malam saya diberikan obat melalui vagina yang gunanya itu untuk membuka pintu rahim ya, mulut rahimnya itu dibuka agar besok pagi mudah mengeluarkan seperti potongan-potongan janin ataupun gumpalan janin dan yang lain-lainnya itu agar mudah dikeluarkan melalui vagina gitu ya. Jadi dikasih obat melalui vagina itu ada 2 tahap. Yang pertama di jam 8 malam, kemudian yang kedua di jam 4 atau 5 subuh gitu ya, saya lupa, kalau nggak salah jam 5 subuh itu diberikan. Dan efeknya kita seperti mules yang
rasanya itu lebih sakit, lebih mules dibandingkan kita haid. Kalau teman-teman pernah merasakan haid yang hari pertama, hari kedua yang kram gitu, ini lebih ya. Tapi menurut saya ini nggak sampai yang kayak mau melahirkan gitu, nggak sampai sesakit itu. Cuman dia itu kayak berputar-putar gitu ya, dan saya juga ditambahkan oksitosin yang itu juga sama fungsinya untuk biar rahim itu berkontraksi gitu ya, sehingga mempermudah nanti dalam operasi gitu. Dan saya disuruh puasa dari jam 12 malam, pokoknya saya sudah puasa sampai jam 10 saya operasi gitu ya. Ya jam 10 siang itu saya masuk ke ruangan operasi. Saya udah puasa, saya udah mempersiapkan, udah bersih-bersih ya, mempersiapkan diri, bersih-bersih. Dan saya masuk ke ruangan, itu dilakukan anestesi umum ya, jadi kita dibuat nggak sadar, sehingga mungkin saya nggak bisa menceritakan bagaimana prosesnya. Yang pasti kita tidur di tempat tidur untuk operasi gitu, dengan mohon maaf kaki yang dibuat senyaman mungkin untuk dilakukan tindakan mengeluarkan janin dari vagina gitu ya. Jadi cuma itu yang saya ingat pada saat disuntikkan anestesi. Selebihnya saya udah lupa, dan saya sadar ketika udah dimasukkan ke ruangan saya sebelumnya gitu ya. Itu rasanya ya afternya itu pusing, pening yang hebat gitu. Pokoknya itu karena efek bius aja. Selebihnya setelah 2 jam atau 1,5 jam gitu udah hilang efek biusnya, dan udah boleh minum, dan saya nggak ngerasain apa-apa. Setelah jam 6 sore ya, saya tanya ke perawatnya, sus ini saya nggak ada keluhan lagi, saya nggak ada mual, saya nggak ada pening, apa saya udah boleh pulang? Oh, susternya bilang kalau misalkan udah nggak ada keluhan, ini udah boleh pulang, dan saya dianjurkan untuk pulang. Dan ya seperti itu aja proses pengambilan sisa janin yang tersisa di dalamnya ya. Karena sebelumnya pada saat dimasukkan obat itu memang saya rasa gimana ya, pada saat dimasukkan obat itu saya merasa ada sedikit yang keluar dari vagina saya sebelumnya ya. Jadi pada saat udah pulang ke rumah, saya ini melihat masih ada darah-darah yang terus mengalir, tapi nggak banyak, sedikit, dan itu cuman beberapa hari aja, kemudian langsung sembuh. Dan untuk selanjutnya dokter sarankan boleh hamil di usia di 3 bulan setelahnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mengalami kejadian yang sama tidak usah panik yang berlebihan. Kalau teman-teman masih disarankan untuk bed rest, silahkan bed rest, benar-benar bed rest, jangan melakukan aktivitas yang berat-berat. Bahkan saya cuman melakukan kegiatan yaitu ke kamar mandi aja, kemudian tidur lagi, makan, tidur lagi, seperti itu ya. Walaupun enggak bisa tertolong, setidaknya saya udah berusaha ya. Untuk hasilnya kita serahkan lagi kepada Allah ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.